Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, wali murid Yayasan Fi Ahsani Taqwim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan bertolabul ilmu bersama dalam acara OTM Orang Tua Mengaji spesial Binar. Untuk Binar bulan karakter Januari 2023 ini kita mengangkat tema bagaimana membuat anak patuh tanpa terpaksa. Ya, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya patuh ya terhadap orang tuanya. Jadi sini kita akan memberikan 6 tips bagaimana yang supaya kita berikhtiarkan bersama supaya anak-anak menjadi anak yang patuh terhadap orang tua. Ikhtiar yang pertama adalah membuat peraturan dengan kesepakatan terlebih dahulu. Jadi ketika kita di dalam rumah tangga, di dalam rumah pasti ada peraturan-peraturan yang ingin kita terapkan. Nah, sebelum peraturan ini diterapkan, harapannya orang tua beserta anak membuat kesepakatan dahulu bersama. Supaya anak mengetahui keinginan orang tua, begitu juga orang tua memberikan kesempatan anaknya untuk berpendapat. Jadi ketika peraturan itu diterapkan, anak dan maupun orang tua merasa bahagia dalam melaksanakannya. Contohnya, dalam satu hari maksimal anak boleh bermain gadget maksimal 1 jam. Ataupun kira-kira jam berapa mau bersama-sama dalam keluarga itu Al-Quran time-nya gitu ya, berinteraksi dengan Al-Qurannya gitu ya, ataupun alokasi waktunya dibutuhkan berapa menit, 15 menit ataupun 30 menit ya. Nah, di sini ketika anak dan orang tua sama-sama mengetahui, mereka akan bahagia dalam menjalankannya gitu ya. Yang ikhtiar yang kedua adalah konsistensi. Ayah bunda kita sudah membuat peraturan bersama berdasarkan kesepakatan anak dan orang tua, maka dibutuhkan perjuangan selanjutnya adalah konsistensi gitu ya. Nah, di sini orang tua selaku wasit dalam mengontrol berjalannya kesepakatan dibutuhkan perjuangan, tambah ekstra sabar dan ekstra tegas ya. Tegas nih, bukan galak. Lah, ketika kita di dalam berjalannya melakukan selaku wasit ini ada kelepasan marah, kelepasan emosi yang berlebih, maka jangan sungkan ya, jangan sungkan untuk kita minta maaf pada anak kita gitu ya. Karena di sini juga merupakan pembelajaran bahwa ketika anak kedepannya itu melakukan suatu kesalahan, mereka juga tidak malu dan sungkan untuk meminta maaf. Ikhtiar yang ketiga adalah konsekuensi. Lah, jangan lupa ayah bunda ketika kita membuat kesepakatan terkait dengan peraturan yang diberlakukan di rumah, jangan lupa juga dibahas untuk konsekuensi apa yang kira-kira akan diterapkan ketika anak-anak kita melanggar apa yang sudah disepakati ya. Harapannya konsekuensinya itu serelevan dengan kesepakatan yang dibuat. Contohnya tadi kan maksimal 1 hari 1 jam bermain gadgetnya gitu ya. Ternyata anak bermain gadget saat itu hari itu 1,5 jam, maka kita sampaikan, Dek, berarti Adik besok main gadgetnya 1/2 jam ya, karena hari ini sudah bermain lebih dari 1 jam dan lebihnya 1/2 jam. Seperti itu ya. Walaupun kita tidak saklek, tapi itu perlu disampaikan supaya anak bisa disiplin dengan konsekuensi dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Ikhtiar yang keempat adalah penghargaan. Lah, ini ayah bunda kadang kita selaku orang tua sering melihatnya ada kesalahan ya. Padahal di sini kita anak juga membutuhkan suatu penghargaan ya. Prestasi atas anak istiqomah melakukan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat ya. Memang penghargaan itu tidak harus besar, penghargaan itu bisa dengan jempol gitu ya, dengan kata-kata pujian, dengan dielus kepalanya, dicium, dipeluk, dengan menyampaikan bahwa alhamdulillah barokallah Dek, hari ini ataupun sepekan ini Adik sudah istiqomah ya, melaksanakan Al-Quran time gitu ya, atau selama sepekan ini Adik
Alhamdulillah tidak melebihi 1 jam setiap hari ya bermain gadgetnya gitu ya, supaya anak juga merasa diapresiasi bahwa dia melakukan suatu kesepakatan itu. Terus ikhtiar yang kelima adalah diksi atau pilihan kata. Ayah bunda terutama untuk anak-anak yang masih kecil ya, harapannya ketika kita memerintah atau menyampaikan sesuatu itu langsung saja dengan kalimat positif gitu ya. Contohnya maksudnya di sini adalah ketika anak kita naik ke meja gitu, anak kita naik kursi, naik meja gitu ya, langsung sampaikan saja, "Dek, turun." Gitu. Jangan naik, jangan naik. Nanti para pikirnya di sini ada naik gitu ya. "Dek, turun." Gitu ya. Ataupun juga ketika kita pengen menterapi anak kita yang masih suka pipis sembarangan, maka kita sampaikan ke anak kita, "Dek, kalau pipis di kamar mandi ya," gitu ya. Terus diulang kembali, "Dek, kalau pipis di kamar mandi ya," gitu ya. Karena pengucapan yang berulang-ulang itu akan mengendap di alam bawah sadarnya gitu ya, bahwa oh iya pipis itu di kamar mandi seperti itu. Walaupun itu butuh perjuangan dan butuh kesabaran ayah dan bunda untuk mengikhtiarkannya. Terus ikhtiar yang keenam, yang terakhir yang tidak boleh kita lupakan adalah doa gitu ya. Dari sekian ikhtiar yang sudah kita lakukan, maka berdoa ini adalah sangat penting karena minta sama Allah gitu ya. Minta sama Allah dibukakan hatinya anak kita, diringankan langkahnya gitu ya, untuk senantiasa berada dalam lingkaran kebaikan, dan semoga kita berdoakan anak-anak kita senantiasa patuh pada kita, patuh dengan aturan-aturan syariat agama. Ya ayah bunda, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga 6 tips ini Allah mudahkan, Allah ridhoi, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang solih, anak yang patuh pada orang tua dan bermanfaat. Afan minkum, jika banyak kekurangan dan kesalahan, insya Allah kita bertemu dengan OTM bulan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.